Baiklah, dalam video kali ini yaitu video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang bahasa Arab. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Hayya nabda dirasatna bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang isim, nakirah, dan ma'rifah. Apakah itu isim, nakirah, dan ma'rifah? Di sini akan saya jelaskan. Definisi isim nakirah. Nakirah ismun yadullu ala syai'in ghairu mu'ayyan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, dalam artian maknanya masih umum. Nah, kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Yang pertama, laisa li faridin shadiqun ya'rifuhu. Yang kedua, li amrun yaskunu fi hadhil madinah. Yang ketiga, askunu fi baitin jadidin. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang termasuk dalam isim nakirah, isim yang ketika berdiri sendiri tidak terdapat dalam kalimat ataupun jumlah, tidak menunjukkan makna tertentu, yaitu isim yang tidak diawali dengan huruf alif lam. Seperti kitabun, masjidun, talibun, madrasatun, mudarrisun, muwazzafun, nazirun, dan unwan. Ini adalah contoh-contoh daripada isim nakirah. Dan biasanya isim nakirah ini dia itu di akhir-akhirnya itu ada tanwinnya, seperti itu tadi, kitabun, masjidun, dan seterusnya. Kemudian isim ma'rifah. Isim ma'rifah yakni ismun yadullu ala syai'in. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, isim yang menunjukkan makna tertentu. Jadi ini adalah kebalikan daripada isim nakirah tadi, begitu. Jadi kalau tadi nakirah artinya ataupun maknanya masih secara umum, sementara ma'rifah ini maknanya sudah khusus, seperti itu. Namun kita harus mengetahui juga bahwasanya isim ma'rifah ini mempunyai ciri-ciri yang dapat kita kenali sehingga kita mudah menentukan apakah sebuah kata ataupun kalimat itu isim nakirah atau isim ma'rifah. Nah, ciri-ciri dari isim ma'rifah ini ada 6 secara umumnya. Yang pertama yaitu isim yang diawali dengan huruf alif lam. Seperti misalnya al-kitabu, at-talibu, al-madrasatu, al-mudarrisu, al-muwazzafu, an-naziru, al-unwanu. Nah, jadi kata-kata di atas dapat dijadikan nakirah dapat dijadikan ma'rifah apabila ditambah pada awal kalimatnya itu adalah huruf alif lam. Ya. Jadi bermakna khusus. Itu adalah ciri yang pertama, harus diawali dengan huruf alif lam. Kemudian ciri yang kedua adalah kata yang menunjukkan nama atau alam, yang sering kita sebut adalah isim alam. Nah, isim alam ini dia itu adalah nama, boleh nama orang, boleh nama kota, negara, pulau, dan lain-lain. Kita ambil contohnya adalah Ahmad, Aisyah, Jakarta nama kota, Makkah, Indonesia, Asia. Itu adalah ciri yang kedua yang menunjukkan bahwanya ini termasuk ke dalam isim yang ma'rifah.
Kemudian ciri yang ketiga yaitu kata yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifah. Al-mudhafu ilal ma'rifah. Jadi kata-kata nakirah di atas dapat dijadikan ma'rifah dengan disandarkan ataupun digabungkan kepada ma'rifat yang lain. Seperti misalnya kata kitabun, kemudian disandarkan ataupun digabungkan ke dalam dhamir ana misalnya menjadi kitabi, yang artinya bukuku gitu. Kemudian kitabut tafsir, yang mana kitab ini disandarkan kepada kata tafsir, jadi artinya sudah khusus kitabut tafsir, yakni yang bermakna buku tafsir ataupun kitab tafsir. Kemudian kitab Aisyah. Kemudian kata masjid menjadi masjidul madrasah ketika dia disandarkan dengan kata al-madrasah. Masjidul madrasah yang artinya adalah masjid sekolah. Kemudian ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu adalah kata ganti ataupun ad-dhamir. Dhamir dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 14 dhamir. Namun di sini saya akan mengambil yang sering digunakan saja, yang terbiasa kita sebut, kita pakai dalam berbahasa sehari-hari, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya, antum, hum. Nah, ana artinya saya, anta artinya engkau satu orang laki-laki, anti artinya engkau satu orang perempuan, huwa artinya dia satu orang laki-laki, hiya artinya dia satu orang perempuan, antum engkau banyak orangnya jamak untuk yang laki-laki, dan hum itu untuk dianya tapi jamak juga untuk yang laki-laki. Itu adalah ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima yaitu dia tuh menunjukkan isim isyarah. Al-ilmul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk ini misalnya hadza, hazihi, zalika, tilka. Hadza, hazihi, hadza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas, artinya sama-sama ini. Ya. Ini hadza kitabun, ini kitab misalnya. Kemudian zalika, tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas, artinya sama-sama itu. Kemudian ciri yang keenam, yang terakhir ya. Ciri yang terakhir ini adalah isim mausul, al-ismul mausul atau kata hubung. Kata hubung. Misalnya allati, alladzi, artinya itu yang. Misalnya alladzi qad a'tana ni'aman katsirah, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Siapa itu yang memberikan kita nikmat yang banyak? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa ciri-ciri daripada yang dapat kita jadikan acuan untuk mengenali apakah kata tersebut merupakan isim nakirah atau ma'rifah. Jadi kalau untuk isim ma'rifah tadi ciri-cirinya ada 6. Ya, nah ini adalah secara umumnya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dalam membuat video pembelajaran tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.